TGB disebut harus memiliki modal finansial dan elektoral untuk mengisi kursi bacawa pres. Setelah diusung sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi kini memiliki tantangan besar. Pasalnya, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Perindo tersebut harus bersaing dengan figur lainnya dari koalisi Ganjar Pranowo. Peneliti Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik atau Pusdek UIN Mataram Dr. Ihsan Hamid mengatakan, setidaknya harus ada dua modal utama ketika seorang ingin maju pada kontestasi politik. Tidak terkecuali pada kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Ihsan menyebutkan, modal yang pertama adalah sumbangsih finansial, karena setiap kontestasi pemilu pasti membutuhkan puluhan miliar sebagai ongkos politik. Selain sumbangsih finansial, Ihsan mengatakan sumbangsih pengaruh elektoral juga tidak kalah penting. Ia mencontohkan sudah banyak para politisi yang tidak memiliki modal finansial yang baik, namun punya modal pengaruh elektoral sehingga mampu memenangi kontestasi politik. Jika dikaitkan dengan keberadaan TGB yang disebut-sebut sebagai bacawa pres Ganjar, maka modal besarnya adalah pengaruh elektoral. Selain itu, pengusungan TGB sebagai bacawa pres Ganjar dinilai Ihsan sebagai upaya Partai Perindo bisa masuk ke dalam parlemen. Kehadiran TGB di Partai Perindo akan mengisi ruang yang sebelumnya kosong, sehingga hasil suara pada pemilu tidak hanya di angka 4% seperti pemilu sebelumnya. Bang Acip, memang konteks saya bicara positioning itu bukan soal administrasi ya, karena golden ticket PDIP itu semua orang udah tahu. Tapi ini bicara soal peluang, maka saya pakai pintu masuk itu. Nah, ya, kenapa itu penting? Karena ini juga menjadi hal yang utama, menjadi indikator tadi. Terus baru kemudian diikuti dengan modalitas. Artinya orang jadi cawapres itu kan harus punya sumbangsih. Artinya kalau dalam banyak kajian ya, orang berasumsi bahwa menjadi paket capres-cawapres di Indonesia itu membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan sampai 6-8 triliun. Nah kan tidak mungkin kemudian itu tidak dibutuhkan oleh capres maupun cawapres. Nah sehingga posisi kehadiran cawapres itu kadang harus mengisi itu. Walaupun capres pun tidak selamanya harus punya modal itu. Karena tadi modalitas elektoral itu yang menjadi utama. Terlalu banyak contoh di dalam pesta demokrasi kita, orang jadi tanpa dia harus menjadi orang kaya, beneran kaya gitu. Kalau kekayaan itu menjadi prasyarat utama, maka ya 10 taipan yang selalu kita baca itu yang akan jadi pemimpin. Kenapa dia tidak jadi calon? Ya, kenapa dia tidak jadi calon? Tapi